Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitri dengan NIM 191700068. Saya dari program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membahas tentang konsep strategi pemasaran lembaga pendidikan. Nah, di dalam konsep strategi pemasaran lembaga pendidikan terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, konsep dasar pemasaran. Yang kedua, jenis produksi pemasaran lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, posisi strategi pemasaran dalam konteks manajemen lembaga pendidikan Islam. Beralih kepada pokok pembahasan yang pertama, yakni konsep dasar pemasaran. Pada umumnya, perusahaan menganut salah satu konsep atau filosofi pemasaran, yaitu falsafah atau anggapan yang diyakini perusahaan sebagai dasar dari setiap kegiatan dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, terdapat beberapa konsep yang digunakan oleh lembaga pendidikan atau organisasi pada kegiatan pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Nah, konsep produksi ini menegaskan bahwa konsumen akan memilih produk yang tersedia di mana-mana dan murah. Ketika diterapkan di lembaga pendidikan, konsep ini tidak berarti bahwa agar banyak peminat atau calon siswa yang masuk dan menghasilkan lulusan secara massal, dengan mengabaikan mutu pendidikan, kemudian menurunkan biaya pendidikan. Akan tetapi, tetap memegang teguh peningkatan mutu lulusannya dengan biaya pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Konsep yang kedua yakni konsep produksi. Dalam konsep ini, pemasaran beranggapan bahwa konsumen lebih menghendaki produk-produk yang memiliki kualitas, kinerja, fitur, atau penampilan superior. Ketika diterapkan di lembaga pendidikan, maka pemimpin lembaga tidak boleh berbuat sekehendaknya sendiri walaupun dalam rangka ingin meningkatkan mutu. Pemimpin dalam hal ini harus sering memonitor tentang apa kehendak konsumen atau para siswa maupun orang tua siswa, dan apa saja keluhan yang dibicarakan oleh siswa, tenaga pengajar, tenaga administrasi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga, konsep penjualan. Konsep ini menjelaskan bahwa perusahaan berupaya meyakinkan pelanggan untuk membeli melalui iklan dan personal selling. Ketika diterapkan di lembaga pendidikan, maka lembaga pendidikan semestinya menggunakan surat kabar, TV, memasang iklan, atau sebagainya. Iklan yang dilakukan harus disertai dengan bukti nyata bahwa lembaga pendidikan telah melakukan perbaikan mutu pendidikannya, sehingga iklan yang dilakukan tidak menjadi bumerang bagi lembaga pendidikan itu sendiri. Yang keempat yakni konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini berorientasi pada pelanggan atau konsumen dengan anggapan bahwa konsumen hanya akan membeli produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya serta memberikan kepuasan. Ketika diterapkan di lembaga pendidikan yang menganut konsep pemasaran ini memegang prinsip bahwa layanan pendidikan dalam bentuk kegiatan pengajaran tidak hanya dilakukan sesuai jadwal saja atau sekedar menunaikan tugas, namun juga mengusahakan agar siswa puas terhadap layanan pendidikan yang diberikan oleh lembaga. Yang selanjutnya yakni konsep pemasaran sosial. Pemasaran yang menurut konsep ini beranggapan bahwa konsumen hanya bersedia membeli produk-produk yang mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan serta berkomunikasi pada kesejahteraan lingkungan sosial konsumen. Ketika diterapkan di lembaga pendidikan, dalam hal ini harus berprinsip bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan jasa pendidikan sekaligus sebagai penyandang dana pendidikan yang digunakan bagi kelangsungan proses pendidikan harus merasakan dampak positif dari hasil-hasil pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Mutu lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan merupakan individu-individu yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat maupun pihak-pihak lain yang mengharapkan hasil dari proses pendidikan yang telah dilakukan lembaga pendidikan tersebut. Materi yang kedua yakni tentang jenis produk pemasaran lembaga pendidikan. Pemasaran adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan memperkenalkan, menciptakan, dan menyerahkan suatu produk kepada konsumen. Adapun produk-produk yang dipasarkan itu berupa barang, jasa, event, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi yang bekerja, membangun citra, informasi, gagasan. Nah,
Dari jenis-jenis produk yang dapat dipasarkan di atas, sekolah maupun madrasah berada pada posisi sebagai lembaga atau organisasi yang memasarkan produk berupa jasa pendidikan yang memberikan pengalaman belajar bagi para siswa. Selain itu, sekolah merupakan lembaga yang melakukan transformasi informasi dan menawarkan gagasan yang dapat diterima dan dikembangkan oleh para siswa sebagai pemakai jasa layanan. Yang pokok pembahasan yang ketiga yakni tentang posisi strategi pemasaran dalam konteks manajemen lembaga pendidikan Islam. Strategi pemasaran dalam konteks manajemen humas lembaga pendidikan berfungsi untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang segala hal yang terkait dengan layanan jasa pendidikan lembaga pendidikan, menganalisis kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat terhadap lembaga pendidikan sekaligus mengkomunikasikan harapan masyarakat dengan potensi yang memiliki lembaga pendidikan. Males, kan aku nggak sebut dewe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.